Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan perkembangan interaksi manusia komputer dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saka Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakrul Rafi. Apa itu interaksi manusia komputer? Di sini ada definisi. HCI adalah studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan merancang teknologi yang mendukung interaksi tersebut secara efektif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kegunaan sistem, memperbaiki pengalaman pengguna, mendukung tujuan bisnis. Mengapa penting dalam bisnis? Desain HCI yang baik meningkatkan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. Dan di sini sebelah kiri ada seperti tabel ya, sepertinya. Manusia, pengguna kebutuhan perilaku, komputer sistem perangkat teknologi, bisnis, tujuan nilai keputusan. Yang di tengah itu adalah hubungan segitiga antara elemen manusia pengguna, kebutuhan perilaku, komputer sistem, perangkat teknologi, dan bisnis tujuan nilai keputusan. Ketiganya saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain dalam ekosistem HCI. Nah, selanjutnya yaitu apa sih bedanya dua konsep UI UX ini? Kan UI UX itu dua konsep yang berbeda. Pertama, dalam aspek fokus, UI fokusnya dalam tampilan visual dan elemen antarmuka. Sedangkan fokus dari UX atau user experience itu adalah pengalaman keseluruhan dari seluruh pengguna. Selanjutnya yaitu elemen UI, warna, tipografi, tombol, dan icon. Sedangkan elemen dari UX itu adalah alur, emosi, kepuasan, dan kemudahan penggunaan. Terus tujuan dari UI itu adalah estetika dan konsistensi visual. Terus tujuan dari UX adalah kepuasan dan efisiensi pengguna. Nah, contohnya dalam bisnis yaitu untuk UX tombol beli sekarang yang sangat menarik atau untuk pembelian. Terus dalam UX itu proses checkout yang cepat, mudah, aman, dan terpercaya. Nah, UI yang indah tanpa UX yang baik, pengguna itu menjadi bingung. Sedangkan UX yang kuat tanpa UI yang menarik, pengguna menjadi tidak tertarik. Nah, dari situ keberhasilan suatu aplikasi tidak ditentukan oleh banyaknya fitur, tetapi oleh seberapa mudah pengguna mencapai suatu tujuannya. Nah, yang berikutnya di sini ada augmented reality dalam bisnis. Cara kerja augmented reality. Augmented reality menumbangkan konten digital di atas dunia nyata menggunakan kamera dan sensor perangkat. Aplikasi bisnis IKEA Place, visualisasi furnitur di ruang nyata. Yang berikutnya adalah virtual try-on. Di situ ada coba produk fashion dan kosmetik secara digital. Yang terakhir ada panduan perbaikan dan pelatih karyawan. Kelebihan augmented reality. Kelebihannya meningkatkan engagement pelanggan, mengurangi return produk. Dan tantangannya, biaya pengembangan tinggi, keterbatasan perangkat pengguna. Dan yang berikutnya manfaatnya. Analisis augmented reality paling efektif ketika mampu membantu pelanggan mengambil keputusan sebelum membeli sebuah produk. Nah, selanjutnya yaitu virtual reality atau VR dalam sebuah bisnis. Definisinya yaitu VR menciptakan lingkungan digital yang imersif yang sepenuhnya menggantikan dunia nyata menggunakan headset khusus. Nah, aplikasi bisnis seperti pelatihan karyawan, simulasi medis, penerbangan, terus virtual showroom dan tour properti, terus meeting virtual dan kolaborasi remote. Nah, manfaatnya yaitu pengalaman belajar yang mendalam, terus mengurangi biaya perjalanan dan fasilitas. Nah, tantangannya di sini yaitu harga perangkat masih sangat tinggi dan resiko motion sickness. Nah, VR ini lebih cocok digunakan untuk pelatihan atau simulasi daripada aktivitas bisnis sehari-hari.
Dan berikutnya di sini ada kecerdasan buatan AI dalam HCI. Dan di situ ada gambar yang bulat, ada data pengguna, prosesan AI, output cerdas, keputusan bisnis. AI memproses data penggunaan secara real time untuk menghasilkan interaksi yang lebih personal, responsif, dan prediktif dalam ekosistem bisnis. Aplikasi AI dalam bisnis, chatbot, layanan pelanggan 24/7, contoh GPT dan Zendesk. Kemudian ada sistem rekomendasi personalisasi konten, contoh Netflix, Tokopedia, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir ada analitik prediktif, memprediksi perilaku dan tren pasar. Kemudian ada manfaat dan tantangan etis. Efisiensi operasional meningkatkan gratis. Pengalaman pengguna lebih personal, privasi data dan bias algoritma, transparansi dan data akuntabilitas AI. Nah, selanjutnya yaitu tren HCI terkini dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu generatif AI seperti konten dan kode yang dibuat otomatis. Contohnya yaitu ChatGPT, Midjourney, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu voice UI atau interaksi berbasis suara seperti Siri, Alexa, Google Assistant, dan ChatGPT. Terus yang ketiga yaitu IoT atau perangkat terhubung menciptakan ekosistem yang cerdas. Yang keempat yaitu wearable, reach atau smartwatch and AR glasses untuk produktivitas. Nah, personalisasi pengalaman untuk berbasis data perilaku pengguna. Yang keenam yaitu smart customer service atau layanan otomatis cerdas dan responsif 24 jam per 7. Nah, keenam tren ini saling berkontrafekansi membentuk masa depan HCI yang lebih adaptif, personal, dan lebih cerdas. Berikutnya ada dampak HCI terhadap bisnis. Dampak positif, efisiensi meningkat, dan yang kedua ada kepuasan pelanggan lebih tinggi. Yang nomor 3 ada inovasi produk lebih cepat, dan yang nomor 4 ada loyalitas merek lebih kuat. Dampak negatifnya adalah biaya implementasi tinggi, risiko privasi data, ketergantungan teknologi, dan yang terakhir ada kesenjangan sosial. Peluang untuk masa depan, otomatisasi cerdas, personalisasi massal, pengalaman imersif, dan yang terakhir ada bisnis berbasis data. Ringkasan dampak, HCI yang dirancang dengan baik memberikan keunggulan kompetitif nyata, namun memerlukan investasi dan pertimbangan etis yang matang. Salah satunya adalah positif, efisiensi kepuasan pelanggan, inovasi, loyalitas merek. Yang berikutnya ada negatif, biaya tinggi, resiko privasi, ketergantungan teknologi. Peluang, otomatisasi cerdas, personalisasi massal, pengalaman imersif. Dan kemudian ada analisisnya adalah tantangan terbesar bukan mengadopsi teknologi, tetapi memastikan teknologi memberikan nilai nyata bagi pelanggan dan organisasi. Nah, dari kesimpulannya yaitu HCI adalah fondasi digital. Ya, setiap produk digital yang sukses dibangun di atas pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan suatu teknologi. Nah, teknologi itu juga terus berevolusi dari UI dan UX tradisional hingga AR, VR, dan AI. Bisnis yang beradaptasi akan menjadi pemimpin suatu pasar. Nah, manusia itu selalu di pusat sebagus apapun teknologinya. Tujuan akhir HCI adalah memecahkan masalah manusia secara nyata. Nah, teknologi terbaik bukanlah yang paling canggih, tetapi yang paling mampu memecahkan masalah manusia. Baik, mungkin terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.